Pertanyaan terakhir adalah, aku sempat lihat nih dia pas nih, Coming Soon of Sulawesi. Apa ini artinya ini? Jadi Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Hari ini aku berada di Jalan Bugis di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan aku akan ajak teman-teman untuk melihat garasinya dari bus U-Trans. Seperti apa garasinya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Dah. Oke, jadi di belakangku sekarang sudah ada 5 unitnya dari U-Trans. Jadi total U-Trans ini memiliki 11 unit. Ada yang medium, ada yang medium long, dan lebih banyak yang big bus. Di belakangku sekarang sudah ada 4 big busnya, dan ada 1 unit yang baru aja kemarin hari Jumat rilis ya. Sekarang hari Senin, dia baru rilis hari Jumat kemarin. Nanti kita akan melihat unitnya lebih detail, tapi aku tuh penasaran unitnya U-Trans yang memakai bodi Laksana SR3, itu dalamnya seperti apa ya? Ayo, mari kita lihat. Nah, kita lihat unit yang ini dulu nih. Nggak tahu kenapa aku tertarik banget sama unit ini karena kelihatannya lucu banget. Warnanya ada pink-pinknya, pink atau ungu di bagian atasnya. Terus ini udah bodi Laksana Legacy SR3 yang terbaru. Jadi bagus banget di bagian depannya. Lampunya tuh futuristik banget dan aku seneng banget bagian depan dari Laksana SR3 yang baru ini. Mari kita lihat di bagian dalamnya ya. Jadi U-Trans ini ada banyak pilihan kursinya. Jadi ada yang 40 seat, ada yang 50, ada yang 59. Kalau yang Laksana ini, yuk kita lihat dalamnya yuk. Harusnya sih ini yang kursinya 40 ya. Mari kita lihat. Wow. Kita berada di bagian dalamnya dari bus U-Trans yang memakai bodi Laksana Legacy SR3. Ini bagus banget sih, bagian dalamnya dia full berwarna hitam. Interior seperti ini yang bikin penumpangnya tuh betah lama-lama. Karena kenapa? Interior dengan warna hitam seperti ini bikin penumpangnya tuh nyaman, matanya tuh bisa istirahat gitu kan. Dan ini nih, aku baru pertama kali melihat dashboardnya dari Laksana SR3 secara detail. Karena aku lumayan jarang review bus Laksana SR3. Dan di sebelah sini ada kacanya. Dan ini bisa diturunkan dengan dengan tombol, atau kalau di mobil namanya power window. Tuh, keren banget ya. Jadi kita sebagai driver yang bawa bus ini itu nggak repot untuk buka-buka si kacanya, tinggal pencet aja dan langsung turun. Tuh, dan turunnya smooth ya. Bagus. Terus ini sasisnya dia menggunakan sasis Hino by the way, dan di sebelah sini untuk dashboardnya ada pencetan-pencetan, ada head unit yang lumayan besar, ini sepertinya 9 inch. Terus kalau Laksana ini dia bisa diatur leveling lampunya memakai tombol atau putar-putaran yang ada di sini. Jadi output cahayanya dari lampu bisa kita atur ketinggiannya. Keren. Yuk, mari kita lihat di bagian belakangnya. Ini tuh kita langsung bertemu dengan kursi. Ini adalah kursi untuk si tour leader. Karena U-Trans ini adalah bus pariwisata, jadi ada tour leadernya di sebelah sini, biasanya duduk, dan ini bisa disetting posisinya kayak gini. Nah, jadi kalau dibuka gini, biar gampang akses keluar masuknya. Kalau ada orang duduk, tinggal dikesiniin, terus gini deh. Nah, gitu teman-teman. Keren ya? Jadi praktis si kursi tour leadernya. Yuk, kita ke bagian penumpangnya. Jadi ini ternyata dengan bodi yang mewah Laksana SR3, tapi di bagian dalamnya ini kursinya totalnya ada 54 kursi teman-teman. Jadi kalau kita duduk di sebelah sini, ya ini mentok dengkulnya dengan kursi yang ada di depan. Walaupun dengan posisi kaki kita tuh mepet dengan depan, tapi di sini kita masih diberikan beberapa fasilitas seperti armrest di sebelah sini yang kita bisa naik turunkan seperti ini. Terus masih ada tombol untuk recliningnya. Walaupun sebenarnya ini tidak baik kalau kita reclining ini ke belakang,
otomatis kaki penumpang ini belakang bakal kejepit. Jadi lebih baik tidak usah dikebelakangin. Terus masih ada cup holder dan juga ada net penyimpanannya. Gitu. Jadi walaupun dia kursinya lumayan mepet, tapi posisi duduknya cukup oke. Gitu teman-teman. Di bagian atasnya ini ada kompartemen penyimpanan yang mana sejauh ini ya, bus yang aku suka di bagian kompartemen penyimpanannya itu adalah Laksana. Dia kasih lampu-lampu Lega LED di sebelah sini tuh. Ini attention to detailnya bener-bener keren banget. Terus ada lubang-lubangnya di boxnya, yang mana kalau ada lubang seperti ini berarti ini ada speaker di baliknya. Nih ya, kalau kita buka tuh ada speakernya gitu. Jadi ya itu attention to detailnya tuh bener-bener diperhatikan sama Laksana. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau Laksana itu dengan Lega LED yang dia punya, kita sebagai penumpang tuh bisa merasakan ambience yang berbeda-beda tergantung lampunya ini nyala apa. Kayak ini kan ada ambient LED di sebelah sini, ini dari Lega LED. Ini bisa disetting dari tombol yang ada di depan. Gitu teman-teman. Yuk kita ke belakang lagi. Jadi di bus ini totalnya ada 3 TV. Satu yang besar di depan, 2 yang kecil ada di belakang, dan ini adalah TV paling belakangnya. Jadi walaupun kursinya dia banyak, tapi fasilitasnya lengkap. Nih, tuh. TV di bagian belakangnya juga lumayan besar ya, 21 atau 24 inch lah ini si TV-nya. Gitu teman-teman. Coba tutup lagi ya. Oke, dan inilah kursi bagian belakangnya. Jadi kursi bagian belakang tuh agak naik 1 step, dan duduk di sini malah enak banget karena dia lega. Jadi antara kursi kita dan kursi di depan itu jauh, makanya dengkul tuh lumayan ada space dengan kursi depan. Dan kalau kita duduk paling belakang, kita jadi orang yang paling tinggi di bus ini. Kita bisa lihat pemandangan ke depan dengan oke banget. Gitu teman-teman. Dan ini AC-nya sampai belakang itu kerasa loh dinginnya. Jadi sirkulasi AC-nya cukup bagus ya. Sampai belakang banget tuh masih berasa dinginnya. Gitu. Ya, seperti inilah di bagian dalam dari bus Yutrans yang memakai bodi Laksana SR3. Mari kita lihat bus Yutrans dengan bodi lainnya, karena Yutrans ini teman-teman, ini ownernya itu suka bereksperimen. Jadi hampir semua karoseri bus besar di Indonesia itu dicoba. Ini yang pertama ada Laksana, kedua ada Adiputro, ketiga ada New Armada. Yuk kita lihat semua bagian dalamnya seperti apa. Kita ke bis kedua. Kita sekarang beralih ke unit yang kedua. Ini adalah unit Yutrans yang memakai bodi buatan karoseri Adiputro, dan katanya unit ini adalah unit yang perawatan dari drivernya paling bagus. Kita lihat bagusnya itu seperti apa ya. Kalau aku lihat dari bagian luarnya, ini sih emang kinclong banget ya. Mulai dari bodinya, rodanya tuh lihat udah dipoles, sampai velgnya yang sudah memakai velg aluminium itu juga bersih banget. Jadi memang kelihatan sih unit ini adalah unit yang sangat dirawat dengan baik oleh krunya. Tapi semua unit Yutrans kayak gitu sih di bagian luar ya. Mungkin bedanya ada di bagian dalam. Mari kita lihat. Ya, kita langsung buka aja. Bukanya seperti biasa, dia sliding ke belakang. Yuk, kita masuk. Wah, ketika masuk ke dalam unitnya, ini wangi banget dong. Luar biasa. Aku ini baru pertama kalinya masuk ke unit bus yang sewangi ini. Asli. Ini bisa sewangi ini disemprotin apa ya? Perasaan setelannya cuma satu di sebelah sini, tapi wanginya luar biasa loh. Hah? Mana? Oh, enggak, maksudnya tapi tetap enggak sewangi ini sih. Oh iya, ada upongin lagi. Wah. Wah, ini benar sih. Mungkin yang dimaksud adalah ini unit yang dirawat dengan baik sama krunya adalah ini. Bagian dalamnya masuk aja langsung wangi banget. Dan ini yang membedakan dengan unit yang sebelumnya yang Laksana adalah kursinya. Kalau yang Laksana tadi kursinya itu bisa digeser, kalau ini kursinya dia dilipat ke depan supaya akses keluar masuknya lebih mudah. Jadi kalau misal udah naik semua nih penumpangnya, ini tinggal didorong kayak gini. Nah, dan dia kursinya lebih
besar dibanding yang Laksana tadi untuk kursi tour leadernya teman-teman. Oke, kalau sudah, gimana ini ininya? Oke, ternyata di sini tuasnya. Jadi dia dilipat ke depan seperti ini. Dan ya benar, ini unit benar-benar kerawat banget. Bisa kita lihat ya, kebersihannya tuh maksimal banget. Sampai setirnya itu benar-benar kinclong. Tuh, luar biasa banget ya. Ternyata inilah yang membuat unit ini dibilang unit dengan perawatan terbaik oleh kru dan juga drivernya, karena memang benar-benar bersihnya tuh nggak masuk akal sih. Ini di sini ada kotak P3K, yang kotak P3K-nya itu lengkap banget isinya, tuh ya, luar biasa. Kalau ini dispenser ini adalah standarnya dari unit U-Trans. Jadi semua unit U-Trans itu memiliki dispenser di bagian sini, di belakang driver atau di depan kursi yang paling depan sebelah kanan. Jadi biasanya kalau U-Trans itu ketika unitnya jalan, itu disediakan tuh kopi, teh, dan kawan-kawannya, bahkan sampai gelasnya itu gelas yang sudah di branding U-Trans. Luar biasa. Kursinya sama seperti yang tadi, bedanya ini ada cangkangnya seperti ini. Udah ada Type-C-nya juga di tiap kursinya. Luar biasa. Juga sama seperti unit yang Laksana SR3 tadi, di bagian dalamnya ini didominasi dengan warna gelap. Kalau aku sih seneng banget unit yang dalamnya gelap seperti ini. Ya seperti yang tadi udah aku bilang ya, ketika kita berada di bus ini dan kita ngelihat semuanya gelap, itu kita berasa lebih nyaman, lebih santai, mata tuh nggak terlalu banyak warna yang dilihat, jadi istirahatnya tuh bisa lebih maksimal. Nah, untuk unit ini, kalau nggak salah ya, totalnya itu sekitar 50 kursi teman-teman. Jadi walaupun dia besar kursinya, tapi tetap bisa menampung sampai 50 kursi. Dan ini rasanya lebih gelap dibanding yang Laksana tadi ya. Tuh, bahkan sampai sini. Ini kompartemen penyimpanan atasnya dia dilapis lagi dengan kulit yang berwarna hitam. Terus bagian dalamnya dia kayak gini. Tuh, ada vakumnya dong. Tuh, luar biasa loh. Ini bener-bener ini ngerawatnya emang gokil sih unit ini ya. Gokil. Pertama kalinya masuk ke bus sewangi ini. Luar biasa. Ya, kita lihat ke belakang lagi. Jadi di sini ada 2 buah TV. Di depan yang besar itu mungkin di depan 43 inch. Di belakang ada yang kecil. Ini mungkin sekitar 21 inch ya. Gitu. Jadi terdapat 2 buah TV di bus ini. Dan mari kita ke paling belakang. Sama seperti yang Laksana yang sebelumnya kita sudah lihat, di bagian paling belakang ini juga ada kursinya. Total ada 6 kursi di bagian paling belakang dan tidak ada toiletnya teman-teman. Kalau untuk pasar di Jakarta atau Jabodetabek itu rata-rata memang yang nyewa itu tidak memakai toilet. Kenapa? Karena rata-rata menggunakan kursi sebanyak-banyaknya supaya bisa menampung orang sebanyak-banyaknya. Biar apa? Patungannya bisa lebih murah. Gitu. Tapi ada juga bus yang pakai toilet, yang mewah-mewah juga banyak juga. Gitu. Tapi kalau dominan di Jakarta dan sekitarnya, bus-bus seperti inilah yang orderannya melimpah. Makanya U-Trans hampir semua busnya itu kursinya di atas 40 untuk yang bis besar. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita ke unit yang baru beberapa hari yang lalu rilis dari karoseri New Armada. Kita langsung aja lihat unitnya. Sekarang kita berada di unit paling baru dari U-Trans. Inilah unit ke-11 dari U-Trans yang baru aja rilis hari Jumat lalu dari karoseri New Armada. Jadi ini luar biasa sih, unitnya dia langsung di custom. Bisa kita lihat di bagian lampunya. Ini lampunya baru aja di custom kemarin malam katanya ya. Jadi sudah diganti LED proyektornya, ada warna merahnya di sebelah sini. Dan bus ini berbeda dengan U-Trans yang lainnya. Kalau kita lihat U-Trans lainnya itu kan berwarna-warni ya, tapi kalau ini dia didominasi dengan warna hitam full dari depan, samping, dan belakangnya. Yuk kita masuk ke bagian dalamnya. Let's go. Oke. Wih, bener-bener masih baru banget sih teman-teman.
Ya, ya seperti bus yang sering kita review di karoseri New Armada ya. Benar-benar masih baru, masih fresh banget. Belum ada kursi tour leadernya di sebelah sini, tapi katanya nanti akan dipasang sama seperti di unit Jetbus 5 tadi yang ngelipet ke depan. Sasisnya sama seperti yang lain, memakai sasis Hino seperti normalnya New Armada Skylander R22 ya. Dashboardnya seperti ini. Terus juga kalau kita duduk di sebelah sini, posisinya masih sama. Ini semuanya menghadap ke driver, jadi driver oriented sekali. Mulai dari head unit, pencetan-pencetan lampu, sampai ke AC, semua menghadapnya ke driver. Jadi untuk driver mengoperasikan semua yang ada di sini itu tidak perlu effort. Dengan kita sambil lihat ke depan, kita bisa mengoperasikan semua yang ada di sini. Gitu ya. Terus juga ini double glass, ada AC-nya di sebelah sini, jadi drivernya tidak kepanasan ketika siang hari. Dan bus ini langsung dipasangkan lampu-lampu variasi di bagian atasnya. Terus juga bagian dalamnya ini juga ada lampunya supaya terang. Gitu teman-teman. Yang spesial dari bus ini adalah di bagian kursinya. Kalau kita melihat unit yang lainnya, itu kursinya banyak-banyak itu ya, 50. Kalau ini kursinya hanya 40 saja. Makanya lihat, ini benar-benar lega banget teman-teman. Dan seperti yang lain, unit ini juga ada dispensernya. Tapi ini udah dispenser dengan model terbaru. Di bawahnya ini adalah kompartemen penyimpanan, mungkin bisa ditaruh teh, kopi, dan kawan-kawannya di sebelah sini. Tapi ini masih pakai yang buatan ini ya, custom, pakai akrilik. Jadi normalnya semua unitnya itu pakai ini. Nah, inilah gelas yang tadi aku bilang. Tuh, ada U-Trans-nya. Keren sekali ya. Sampai gelasnya aja dipikirkan loh. Jadi, U-Trans ini memang kenapa dia cepat sekali beli unit baru lagi, karena pelayanannya bagus banget. Jadi banyak customernya, bahkan ada salah satu bus yang pernah kita review pada saat bus itu rilis, bulan kemarin jalan 28 hari nonstop tidak berhenti. Jadi U-Trans ini ya wajar lah ya, dia beli bus baru lagi. Gitu. Kursinya dia memakai kursi buatan Aldila yang ada ininya ya, apa sebutannya ya, cangkangnya atau apa, keong lah sebutannya. Kalau di U-Trans sebutannya keong. Jadi full sampai belakang dia ada cangkangnya atau armrestnya seperti ini. Kalau yang lain kan cuma di bagian depan atau di dua baris depan aja yang ada cangkangnya, belakangnya yang biasa. Tapi di bus ini semuanya pakai yang ada armrestnya yang besar seperti ini. Terus yang spesial lagi dari bus ini adalah nih teman-teman lihat, speakernya dia pakai speaker JBL. Padahal standarnya dari New Armada itu udah bagus banget, pakai Venom. Tapi ini di-upgrade lagi pakai JBL. Jadi unit ini memang, kalau kata ownernya tadi aku udah ngobrol, dia pengen unit ini tuh kalau dia bawa, dia sama kayak bawa mobil pribadinya dia yang audionya itu enak banget. Makanya kenapa audionya di-upgrade juga di unit ini, teman-teman. Gitu. Terus untuk sisanya masih sama seperti New Armada Skylander R22 yang lainnya. Ini ada kotak-kotaknya, diamondnya ya di bagian atas. Terus juga ada pegangannya, handrailnya, yang mana ini bagus banget. Jadi ketika kita jalan di bus ini kita bisa pegangan, nggak perlu pegang kursinya karena akan mengganggu penumpang yang duduk di kursi itu. Jadi kalau teman-teman jalan di bus ini, pegangan handrail yang ada di sini. TV-nya ada dua, di depan yang besar 43 inch dan ada satu di sini yang 21 atau 24 inch gitu. Ntar bukanya gimana? Nah gini. Ya seperti ini untuk TV-nya, gitu ya. Jadi penumpang paling belakang tetap mendapatkan hiburan dari TV yang ada di sini. Gitu teman-teman. Yuk kita ke bagian paling belakang ya. Ini jalannya emang agak nyamping karena ini besar nih si armrestnya. Gitu ya. Bedanya dengan bus yang sudah kita lihat tadi, bagian belakangnya ini tidak ada kursi yang tingginya berbeda. Jadi ini kursinya semua tingginya sama, bahkan sampai ke paling belakang. Dan uniknya adalah di bagian paling belakang ini dia ada sekatnya juga, sama seperti di bagian depan. Yang mana sekatnya ini ada lampunya juga, ada cup holdernya juga, dan posisinya tuh dia enak dari dengkul ke sekatnya itu jauh, jadi tidak mentok. Ini sih bus yang paling kursinya paling oke lah di antara yang lain ya, karena dia cuma 40, jadi jarak antar kursinya enak banget dan lebih leluasa aja di bagian dalamnya. Juga dia untuk chargernya di bagian atas itu sudah yang terbaru. Dia sudah ada yang Type A dan juga ada charger yang Type C.
Dan katanya di bagian interiornya ini akan di custom. Kalau sekarang kan dia didominasi dengan warna warm white ya. Nantinya mau diganti dengan warna merah supaya kesan garangnya dari bus ini tuh lebih kelihatan lagi, bahkan sampai ke interiornya. Gitu teman-teman. Ya, luar biasa. Seperti itulah kira-kira unit-unit yang dimiliki oleh U-Trans. Kalau teman-teman belum nonton video yang ini, itu waktu aku ikut rilisan bus U-Trans yang memakai mesin depan Mercedes-Benz 1623, itu unitnya juga sampai sekarang masih oke banget. Jadi teman-teman bisa nonton videonya waktu rilis dari karoseri New Armada. Sekarang kita ngobrol yuk sama ownernya dari U-Trans. Let's go. Sudah bersama owner dari U-Trans, Bang Amri. Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kedua kalinya saya ke sini. Luar biasa. Ini perkembangannya cepet banget ya, udah di paving nih, udah ada atapnya. Terakhir ke sini masih tanah. Masih tanah. Masih gazebo. Masih gazebo. Sekarang udah ada kantornya. Udah ada kantor. Luar biasa. Jadi, saya datang ke sini ya silaturahmi pertama. Siap. Karena udah lama ya. Udah lama. Terakhir tuh bulan apa ya pas itu keluar ya? Bulan 10. Bulan 10, udah mau Setengah tahun. setengah tahun, luar biasa. Jadi yang pertama mau saya tanyakan adalah, karena terakhir kan kita bikin video itu ya, Ya. yang Mercy 1623. 1623. Orderannya gimana sampai sekarang? Alhamdulillah sejauh ini sih yang kebetulan kan dia seatnya 59. Itu 59, oke. Jadi total dalam sebulan itu average-nya itu kita 25 hari sampai 28 hari. Wow, luar biasa. Itu 2 unit. 28. Itu 2 unit itu. 2 unit itu? Iya, 1623. Wow, luar biasa ya. Jadi, kenapa saya tanyakan itu? Karena biasanya perusahaan-perusahaan itu ketika dia mau cari user, biasanya datangnya ke kami. Oh. Berarti kalau emang testimoni seperti itu, berarti ya kerjaan kami berhasil lah waktu itu. Alhamdulillah, ya itu begitu tiap kita ini mohon maaf nih, tiap ada customer yang nanya tentang unitnya U-Trans yang Seat 59 ini, saya langsung share langsung share videonya. Video YouTube kemarin di review kayak gitu. Oh gitu. Jadi langsung ini ya, langsung tahu info busnya, fasilitasnya apa aja gitu kan. Kan udah detail di situ semua. Jadi kita nggak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar kayak gitu. Oh, langsung kasih link aja ya. Link. Ya. Dan langsung ngeliat yang review siapa nih. Ya, itu dia. Oke, ya itu berarti kerjaan kami waktu itu berhasil dan sampai sekarang masih sering jalannya 25 sampai 28 hari per bulan. Boleh langsung dicek di klarifikasi di di jadwal online-nya di Instagramnya U-Trans. Itu ada kok semua. Yang hijau semua, yang kuning itu udah di booking semua. Wow. Sampai bulan Agustus sudah ada yang order. Sampai Agustus sudah ada jadwalnya. Udah ada jadwal. Luar biasa. Agustus, September udah ada yang masuk beberapa. Mantap sekali. Dan itu yang pertama, berarti kerjaan kami berhasil. Yang kedua adalah kemarin sempat rilis lagi unit baru yang ada di belakang kita nih. Siap. Kenapa kok beda nih? Kayaknya U-Trans nih biasanya kan ada warna-warni. Kenapa unit yang ini tuh kayak full black hitam gitu? Kenapa kita ciptakan ini? Kebetulan kita kan pengen ada sesuatu yang berbeda, yang menjadi nantinya mungkin ikon atau yang membedakan dengan unit-unit yang lain. Kayak gitu. Jadi Skylander ini kan kebetulan kita pakai karoseri dari New Armada. New Armada, betul. Ini kan speknya mungkin modelnya Skylander ini udah garang ya. Iya. Kelihatan sangarnya. Iya. Jadi saya coba konsep-konsep akhirnya ketemu lah dengan warna full black ini. Full black itu. Dan tulisannya ada yang berbeda nih. Ya. Kalau yang lain kan estetik premium. Kalau ini perform premium. Ya. Kenapa tuh kok bisa beda gitu? Jadi kebetulan kan ada kolaborasi. Oh, ada kolaborasi. Ya, jadi untuk mengangkat performanya pada saat ditanjakan mungkin tenaganya lebih oke lah lebih ya. keluar powernya kayak gitu. Makanya dinamakan perform premium. Dan kenapa sampai audionya diganti segala macam tuh? Kenapa tuh kira-kira? Semua sih saya udah upgrade semua. Kebetulan kita udah upgrade semua. Ada beberapa brand ya yang memang agak lebih empuk lah suaranya. Lebih empuk benar. Ya, jadi kita kan sebelum mengupgrade sesuatu itu kita kembalikan ke diri kita. Betul. Ini dia standarnya udah Venom tuh. Udah enak banget kan sebenarnya. Kita naikin lagi satu tingkat lagi. Satu tingkat lagi. Jadi lebih nyaman. Oh, oke. Dan ini kan tadi aku udah beberapa kali lihat unitnya nih ya. Siap. U-Trans ini emang perawatannya ketat banget ya. Dari kebersihannya, unitnya tuh kayaknya semuanya perawatannya bagus gitu. Siap. Emang ada standarnya yang dari U-Trans ini emang semua unit harus kayak gini gitu? Ya, jadi untuk masalah perawatan bagian eksterior dan interior itu kebetulan saya yang langsung tanganin. Oh, luar biasa, owner itu turun tangan. Selalu saya kembalikan ke diri saya.
Oke. Kita sebagai penumpang pengennya kayak gimana sih? Oh, betul. Ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai penumpang dulu ya. Ya, Kira-kira kalau saya di bus ini, saya maunya apa nih? Ya, Gitu benar. ya. Itu. Oke. Biar penumpang ini bisa merasakan kenyamanan yang sesuai. Karena perjalanan ini kan lumayan panjang nih, misalnya Betul. Jakarta Jogja 7 jam. Mm-mm. Jadi ya kita hadirkan fasilitas-fasilitas yang memang yang dibutuhkan pada saat perjalanan ini, mulai dari TV, Iya. kita gedein jadi 43 inch, Mm-mm. terus audio, mulai sampai mic pun kita harus upgrade semua kayak gitu. Oke. Nah, ini kan semua unitnya ini, ada nggak sih unit yang pakai toilet? Toilet nanti mungkin ada yang rilis nih. Oh, ada yang rilis. Satu Satu unit. unit. Oh, luar biasa. Itu kayaknya bakal menarik banget tuh. Ya, nah ini Berarti deket-deket lagi. Beda dengan yang lain dong ya? Kelasnya segala macamnya. Kelasnya beda, terus chassisnya beda juga. Wow, sasisnya beda juga. Ya. Ini kayaknya agak ngeri-ngeri sedap ini. Kita coba dulu. Oke, sama terakhir nih, pertanyaan terakhir adalah aku sempat lihat nih dia pas nih, Coming Soon of Sulawesi. Apa ini artinya ini? Jadi Utrans ini kan kita ini punya tujuan lah. Oke. Semua usaha itu harus punya tujuan. Ada goals-nya lah ya. Ya, tapi target kita nggak pernah target sesuatu. Jadi Coming of Sulawesi itu ya memang kita ada tujuan untuk ke Sulawesi. Karena kebetulan kan domisili saya aslinya Sulawesi juga. Sulawesi, oke. Melihat pangsa pasar masih terbuka lebar ya, Oke. kita coba akan ke sana ke Sulawesi. Untuk Wih. baik Parwis atau akap mungkin. Akap juga. Ya rencananya begitu sih. Waduh, Planningnya, seru ini masih nih. planningnya. Tapi udah beberapa kali kita matengin ya kedepannya akan ada. Berarti udah cek pasar juga ya ke sana ya? Siap. Udah ya? Cek Wah. pasar. Makanya saya kebetulan kan baru balik dari Sulawesi. Jadi mungkin sekitar sebulanan muter-muter di daerah Sulawesi, nanya-nanya teman-teman, tanya-tanya apa sih yang kita dibutuhkan di sini, yang Oke. harus kita hadirkan di sini. Oke. Itu sih yang terutama. Keinginan customer-nya yang kita coba penuhin, bukan keinginan kita pribadi. Nah, keinginan customer, apa kekurangannya, apa yang harus kita hadirkan. Kira-kira di sana apa sih yang belum ada Ya. kelasnya atau improve apa yang bisa dilakukan di Ya, sana gitu ya? betul. Wah, menarik banget. Karena aku jalan-jalan di Sulawesi itu seru gitu ya. Makassar ke Sorowako, ke Malilik, Palopo segala macam tuh seru banget. Tapi udah ada bayangan belum mau kemana gitu? Apa belum boleh disebut? Udah ada sih beberapa. Oh, udah ada. Ya, udah ada beberapa, mungkin sekitar 2 line atau 3 line. Dan mungkin memang belum ada yang garap. Oh, belum ada yang Belum garap ada, rute bisa yang itu. dipastikan ya. Ada tapi mohon maaf masih 1-2 unit. I see. Wah, bakal keren banget dan menarik banget nih. Ya. Oke. Rencana tahun ini apa tahun depan kira-kira untuk akapnya itu? Nah, itu tujuannya pasti ada, tapi targetnya kita nggak bisa target harus tahun ini atau tahun depannya itu, tapi kita maksimalkan kalau memang bisa tahun ini, kenapa nggak? Itu Oke. sih. Wah, bakal menarik banget nih. Bakal lebih seru nih Sulawesi gitu. Apalagi Bang Amri ini kan ya domisilinya di sana. Ya. Ya pasti udah paham situasi di sana, Siap. lapangannya di sana, pasarnya di sana seperti apa. Jadi bakal menarik nih. Jadi kita tunggu nanti Utrans bikin Coming gebrakan soon di Sulawesi. Namanya Utrans juga. Utrans. Namanya Utrans juga. Utrans juga. Wih, sih menarik sekali. Startnya dari Makassar ya? Startnya dari Nantinya ya? Makassar, dan tujuannya ada beberapa kan. Ada 2 atau 3 Ada lane 3, gitu ya? ada 3 sih yang Ada 3. Oke, jadi bakal menarik banget. Utrans akan bermain lah di Sulawesi nantinya. Nggak tahu kapan, tapi nanti kita tunggu aja kabar baiknya. Dan nanti saya diundang ke sana ya. wajib. Oh, wajib ya? Itu wajib. Oh, hukumnya udah wajib ini. Jadi kita bakal tunggu tanggal mainnya kapan. Yang pasti dari Makassar ada 2 sampai 3 line atau 3 rute yang akan dibuka oleh Siap. Utrans. Dan dengan unit yang spesial ya, berbeda dengan Parwisnya ya. Hampir sama sih. Oh, hampir sama Ya, juga. Mungkin konfigurasi joknya aja yang agak. Oh, konfigurasi Ya. kursinya. Gitu. Tapi pelayanan itu tetap kita pertahankan. Jadi bus akap tapi dengan perawatan dan pelayanannya Parwis yang udah sekarang Siap. ada ya. Gitu. Karena keren banget, apalagi unit yang jet bus itu. Tadi yang aku lihat dalamnya tuh, drivernya tuh bener-bener keren banget sih. Dalamnya wangi banget, bersih banget. Keren sekali. Itu standar. Standarnya itu ya? Utrans itu wajib pengecekan dalam 2-3 hari itu wajib fogging. Fogging? Ya, kita Wah, wajib itu jarang fogging. banget loh. Kita wajib lakukan fogging. Oke. Terus sterilkan kuman, terus bawa apek, Hmm. terutama sih. Siap kalau gitu. Terima kasih Pak Siap. sudah boleh Ya, main makasih ke banyak. garasinya. Jadi kalau teman-teman mau sewa bus Utrans bisa hubungi nomor yang ada di sini. Instagramnya juga ada. Atau kalau mau ke kantornya bisa ya. Bisa. Ini ada di Jalan Bugis nomor 34 di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
garasinya sekarang udah enak, udah ada kantornya. Jadi kalau mau nego-nego bisa ke sini. Siap. Gitu ya. Terima kasih, Siap. Pak. Saya makasih Sampai ketemu lagi. banyak. Sampai ketemu lagi. Nanti kalau ada unit-unit baru kita Boleh. gaskan lagi. Karena ada yang coming soon nanti. Oh, ada yang kami sound.